Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Yulianda, NPM 20030210026, Prodi S1 Perbankan Syariah kelas C, semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang berisikan rangkuman dari presentasi jurnal dari rekan-rekan saya, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi. Jurnal yang pertama dari Saudari Alvina. Kesimpulannya yaitu, manajemen strategi yang dilakukan Basnas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi, dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strategi adalah perumusan strategi meliputi misi, visi, dan tujuan dari perusahaan, pengembangan strategi dan pengarahan kebijakan dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Basnas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang administrasi, sumber daya manusia dan umum. Sementara evaluasi strategi adalah evaluasi terhadap program kerja yang direncanakan dan dilaksanakan Basnas dengan memperhatikan target dan sasaran kerja yang ingin dicapai. Selanjutnya, simpulan dari jurnal Cindy dengan tema manajemen strategi pemasaran bengkel las di era new normal. Di masa pandemi COVID-19, penting bagi Barakal Las untuk menerapkan atau mencari manajemen strategi. Strategi apa yang perlu diterapkan supaya dapat bertahan dan mampu bersaing di era new normal? Bagi Barakalas ini, strategi pemasaran yang tepat sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, khususnya oleh welding bisnis bengkel, supaya bisa mengomunikasikan produk atau layanan mereka untuk menarik pelanggan potensial, jadi agar konsumen memiliki kepercayaan untuk menggunakan jasa bengkel. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Barakalas adalah dengan menggunakan pemasaran digital karena dianggap lebih efisien, khususnya di era new normal pasca pandemi. Penerapan pemasaran digital di bengkel Barakalas dilakukan dengan memanfaatkan media sosial dan website. Langkah pertama, menganalisis pasar dan perilaku konsumen. Langkah kedua, merumuskan tujuan. Ini ditunjukkan untuk meningkatkan penjualan. Langkah ketiga, memilih media sosial yang tepat. Media sosial menjadi pilihan untuk memasarkan produknya, karena media sosial sendiri memiliki fitur yang dapat menciptakan komunikasi dua arah dengan cepat. Dapat langsung membalas atau mengomentari poster maupun video digital yang telah diposting dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, jurnal dari Saudari Suci. Kesimpulannya yaitu, setelah melakukan serangkaian penelitian, pemaparan data, dan analisis yang penelitian lakukan pada pelayanan kepegawaian di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa manajemen strategi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo juga diterapkan pada pelayanan kepegawaian dengan berpedoman kepada RPJP Provinsi dan RPJMD Kabupaten Purbolinggo dan visi Dinas Pendidikan Kabupaten Purbolinggo sendiri. Manajemen strategi ini ditempuh dengan proses tahapan formulasi atau perencanaan strategi, implementasi atau pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Mutu pelayanan kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Purbolinggo setelah dilakukan manajemen strategi sudah terbilang baik dan memuaskan, yang terbukti dengan dirasakan langsung oleh para PNS dan pegawai aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbolinggo.
Selanjutnya, jurnal dari Saudari Ersa. Kesimpulannya yaitu, dari pemaparan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, pengertian daya saing adalah usaha serta kemampuan dari sebuah perusahaan untuk memberikan nilai lebih kepada produk yang dihasilkan dan dapat mendapatkan nilai lebih dari konsumen karena harga jual yang tinggi dan manfaat dari produk tersebut. Dalam dunia pendidikan, daya saing tampak pada kualitas pelayanan pendidikan serta hasil dari proses pendidikan itu sendiri. 2. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menganalisa daya saing dalam dunia pendidikan, yaitu dengan membuat satu matriks SWOT adalah merupakan metode perencanaan yang digunakan terstruktur yang untuk mengevaluasi strengths, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan trends, ancaman yang terdapat pada suatu organisasi. Yang kedua, matriks Page merupakan kerangka 4 sudut pandang yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, dan kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Dan yang ketiga, matriks BCG yang secara grafik menggambarkan perbedaan antara divisi dalam hal posisi pasar, relatif, dan tingkat pertumbuhan matriks industri. Ketiga, selain ketiga tersebut juga ada beberapa matriks lainnya, yaitu satu matriks IE yang memposisikan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. 2. Matriks Grand Strength strategi merupakan tahapan mencocokkan pada proses formulasi strategi yang didasarkan pada 2 dimensi evaluasi, yaitu posisi kompetitif dan pertumbuhan pasar. Dan yang ketiga, matriks OSP, yaitu alat yang direkomendasikan bagi para ahli strategi untuk melakukan evaluasi pilihan strategi alternatif secara objektif berdasarkan key sukses faktor internal eksternal yang telah diidentifikasikan sebelumnya. Selanjutnya, jurnal dari Saudari Dinda. Kesimpulannya, UKM yang sehat memiliki kemampuan untuk berkembang. Kemampuan untuk berkembang dapat dilihat dengan mampu tidaknya mengembangkan usaha yang bisa dilakukan dengan membuka pasar baru, baik di dalam maupun di luar negeri, atau diferensiasi produk. Memiliki positioning yang tepat merupakan salah satu indikator UKM yang sehat. Jika konsumen yang dilayani adalah konsumen yang tepat, maka UKM dapat terus berjalan dan berkembang. Harapan besar yang ditunjukkan ke UKM adalah pemilik, karyawan, maupun pemerintah adalah UKM memiliki strategi yang efektif untuk dapat bertahan, berkembang, dan mampu menembus pasar internasional. Realita yang ada saat ini, banyak saham kecil yang tidak dapat bertahan karena salah mengambil langkah atau karena kurangnya dukungan pemerintah. Untuk UKM Wedang Uwu, potensi untuk berkembang sangatlah besar, khususnya UKM Bu Yani. UKM ini sangat bisa berkembang karena mempunyai banyak kelebihan. Selain letaknya yang strategis, Wedang Uwu juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan walaupun mempunyai kelemahan. Akan tetapi, kelemahan tidak menghambat perkembangan usaha ini. Agar dapat berkembang dan menembus pasar internasional, maka UKM Wedang Uwu Bu Yani harus mempunyai strategi berkembang yang efektif. Strategi yang efektif untuk digunakan dalam UKM Wedang Uwu Bu Yani antara lain menentukan posisi pasar yang tepat, menggunakan strategi pengembangan diferensiasi produk dengan cara membuat Wedang Uwu dalam bentuk serbuk, membuat dalam bentuk celup seperti teh. Wedang Uwu dikemas dalam berbagai ukuran dan dengan kemasan yang menarik. Dan komposisi antara kemasan yang satu dengan yang lain harus sama. Tentu saja produk Wedang Uwu harus sesuai dengan standar internasional jika ingin menembus pasar internasional.
Akan tetapi kenyataan hal tersebut masih sulit untuk dilakukan mengingat UKM Medang Ubu Bu Yeni masih sangat kecil. Selanjutnya di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari rekan-rekan saya di setiap jurnal yang sudah dipresentasikan oleh teman saya. Pertanyaan dari jurnal Alvina. Penanya Ahmad Abdul Ghafur. Pertanyaannya yaitu bagaimana langkah-langkah lembaga zakat dan amil zakat untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia? Jawabannya, langkah pertama yang harus dilakukan secara bersama-sama untuk memaksimalkan zakat yaitu dengan terus-menerus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang zakat kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam media seperti surat kabar, televisi, media sosial, dan juga khutbah. Edukasi pada masyarakat tersebut bukan hanya dijelaskan tentang kewajiban zakat, tapi juga harus menjelaskan cara membayar zakat yang benar. Misalnya dengan mengajak masyarakat untuk berzakat melalui badan amil zakat. Langkah kedua yaitu harus terus-menerus melakukan penguatan terhadap amil zakat, sehingga lembaga amil zakat itu pun akan menjadi lembaga yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang amanah, dan lembaga yang mencintai muzaki dan mutahik. Bahkan kalau perlu harus ada standarisasi amil zakat. Langkah ketiga yaitu tentang pendayagunaan zakat. Selain bisa disalurkan secara konsumtif kepada kaum duafa, zakat juga harus dikelola dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Misalnya, dengan mengelola zakat untuk kegiatan ekonomi masyarakat, untuk kesehatan ataupun pendidikan. Hal itu harus dilakukan secara terstruktur dan secara masif. Langkah keempat, aturan-aturan yang terus harus diperbaiki, terutama aturan yang sifatnya lokal. Misalnya, kepala-kepala daerah, menteri-menteri itu juga membuat semacam surat keputusan atau SK tentang kewajiban zakat pegawai muslim. Langkah kelima, harus koordinasi dan sinergi antar berbagai komponen antar pemerintah, MUI, DMI, ormas-ormas Islam, lembaga pendidikan, Basnas, dan LEAZ. Itu juga harus ada kerjasama dan sinergi supaya gerakan zakat ini bukan hanya gerakan Basnas saja, tapi gerakan masif dari berbagai pihak. Selanjutnya penanya kedua yaitu Winda Yulia Pratiwi dengan pertanyaan, apakah pengelolaan zakat di Indonesia sudah efektif? Jawabannya, sejauh ini pengelolaan zakat di Indonesia belum membuahkan hasil yang maksimal. Munculnya lembaga-lembaga zakat yang bersifat swasta justru menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia tidak efektif dan terjadi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Mungkin beberapa alasan di bawah ini juga bisa menjelaskan sebab pengelolaan zakat yang tidak efektif di Indonesia. Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap peran zakat bagi perekonomian, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah yang lemah dan tidak transparan, kurangnya dukungan negara untuk proaktif dalam berjalannya undang-undang tentang zakat, tidak adanya standar baku tentang zakat di tengah heterogen masyarakat yang awam terhadap zakat. Distribusi zakat hanya untuk kepentingan konsumtif masyarakat. Zakat yang disalurkan untuk konsumsi masyarakat tidaklah salah, karena tujuan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mutahik. Namun, alangkah baiknya jika penyaluran zakat didistribusikan untuk kepentingan produktif sehingga kaum duafa maupun mandiri dan manfaatnya dirasakan untuk jangka panjang. Selanjutnya penanya ketiga dari Saudari Neda Afrinda Syaputri, yang pertanyaannya adalah apakah fungsi dari Basnas? Jawabannya adalah fungsi dari Basnas yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Selain itu, Basnas juga menerima dan mendistribusikan infak dan sedekah. Jurnal kedua dari Saudari Cindy. Pertanyaannya dari Saudari Ajeng dengan pertanyaan Saudari Diajeng Maharanum dengan pertanyaan, apakah dalam strategi yang dibuat dalam perusahaan itu semuanya berhasil? Jawabannya ya.
Karena perusahaan tersebut sudah menggunakan digital marketing yang dapat membantu suatu bisnis menjangkau lebih banyak audiens daripada melalui metode konvensional. Selain dapat menjangkau lebih banyak audiens, digital marketing juga lebih hemat biaya dan terukur. Pertanyaan kedua dari Saudari Vivi Putri Lestari, yang pertanyaannya adalah, apakah ada tantangan tersendiri bagi bengkel Barakalas ketika menerapkan pemasaran digital tersebut? Jawabannya adalah tentunya ada, seperti semakin banyaknya kompetitor. Kemudian jika sebagai pelaku bisnis tidak dapat menandingi kecepatan bisnis digital lainnya, maka bisnis yang sudah dibangun bisa saja kalah dari persaingan. Pertanyaan yang ketiga dari Saudari Winda Julia Pratiwi dengan pertanyaan, bagaimana analisis SWOT pada bengkel Barakalas? Analisis SWOT pada bengkel Barakalas yaitu yang pertama kekuatan, pengalaman dalam melakukan bidang, pengelasan, harga merakyat, mempertahankan dalam pengelasan rapi. Yang kedua kelemahan, kurangnya perlengkapan yang lengkap, modal dalam memulai usaha masih kurang. Ketiga peluang, belum banyak ada bengkelas di tempat di mana anak muda bisa mengeluarkan ide kreatif dalam bidang pengelasan. Yang keempat, ancaman atau tantangan. Harga bahan baku yang meningkat dan mahal, banyak pesaing yang mengikuti konsep yang sudah dibuat. Selanjutnya, jurnal dari Saudari Dinda. Penanya Saudari Dian dengan pertanyaan, 1. Bagaimana strategi efektif yang dilakukan oleh UKM Medang Ubuh Bu Yani supaya dapat berkembang di pasaran? Jawabannya, 1. Menentukan posisi pasar yang tepat. 2. Menggunakan strategi pengembangan diferensiasi produk. 3. Dikemas dengan berbagai ukuran dan dengan kemasan yang menarik. Penanya kedua Saudari Anggi. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar UMKM dapat sukses bertahan atau berkembang di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini? Jawabannya adalah 1. Mengubah pola bergerak menjadi work from home atau WFH dan meminimalisir interaksi fisik dan sosial, mendesain atau merancangkan ulang target mingguan dan pola pelaporan aktivitas bisnis. 2. Bangun komunikasi dengan internal stakeholder, partner, karyawan, dan investor. Secara berkala saling memberi perhatian dan semangat dengan menanyakan kondisi kesehatan, mental dan finansial, berdiskusi dengan internal stakeholder, partner, karyawan, dan investor tentang skenario bisnis terbaik di masa pandemi COVID-19. Penanya ketiga dari Saudari Sevia. Pertanyaannya yaitu, apakah strategi yang digunakan pada pengembangan bisnis UKM Yogyakarta di pasar internasional ini sudah tentu berhasil? Jawabannya sudah berhasil karena strateginya sudah baik. Salah satunya dengan pengembangan diferensiasi produk dengan membuat wedang uwu dalam bentuk serbuk, membuat dalam bentuk celup seperti teh. Selanjutnya, jurnal dari Saudari Suci. Penanya Diajeng Maharanum dengan pertanyaan, bagaimana cara menentukan strategi yang baik dalam menentukan mutu pendidikan di sana? Jawabannya 1. Meningkatkan profesionalisme. 2. Pembinaan manajemen pendidikan. 3. Peningkatan buku dan sarana belajar. 4. Pembinaan fisik dan penampilan. 5. Peningkatan partisipasi masyarakat. Penanya kedua dari Nabila Lucianti. Pertanyaannya yaitu, apakah yang dimaksud dengan pelayanan administrasi kepegawaian? Jawabannya adalah, pelayanan administrasi kepegawaian adalah salah satu pelayanan publik yang terbilang sering menjadi sorotan, baik pelayanan kepada pelanggan internal maupun pelanggan eksternal organisasi. Pelayanan administrasi kepegawaian sangat dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan hak pegawai yang berkembang. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi kepegawaian menyangkut nasib pegawai negeri sipil dan pegawai aparatur pemerintah. Penanya selanjutnya dari Saudari Fadila Alhana dengan pertanyaan, jaminan biaya apa saja yang ada dalam proses pelayanan? Jawabannya adalah 1. Jaminan yang diberikan pegawai yaitu jaminan tepat waktu pada pelayanan,
Pegawai Dinas Pendidikan memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan diusahakan tepat waktu umumnya menyelesaikan berkas butuh waktu 1 hari. 2. Jaminan duanya pada pelayanan jaminan biaya yang diberikan pelayanan pegawai untuk menggunakan layanan dianggarkan dengan adanya program yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan untuk pelayanan administrasi pada tahun 2019. Tak hanya itu, merujuk pada melihat pelayanan kepegawaian juga telah menetapkan tidak adanya panutan biaya terhadap iklan pelayanan ataupun yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya, jurnal dari Saudari Ersa. Penanya Cindy. Pertanyaannya, dalam jurnal yang Anda rangkum, apa saja upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu lulusan pada sebuah lembaga pendidikan? Jawabannya adalah 1. Meningkatkan kualitas guru. Ini karena guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. 2. Diadakan peningkatan materi. Peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Yang ketiga, peningkatan dalam pemakaian metode. Yang keempat, peningkatan sarana. Kelima, peningkatan kualitas belajar. Penanya selanjutnya dari Saudari Anggi dengan pertanyaan, mengapa ilmu manajemen strategi itu diperlukan bagi para pengelola pendidikan? Jawabannya, berdasarkan pengalaman historis di dalam penyelenggara suatu organisasi, maka manfaat utama penerapan prinsip manajemen strategi di dalam lembaga pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional. Pertanyaan dari Saudari Dwi Erina dengan pertanyaan, langkah apa yang bisa diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah di Indonesia? Langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan pendidikan yang rendah adalah membangun sekolah-sekolah baru terutama SD Impres, daerah-daerah yang kurang jumlah sekolahnya, mengadakan perbaikan dan penambahan alat praktikum, laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran, menambah dan meningkatkan kualitas guru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.